didukung oleh Kembali di Q&A, kita akan langsung menjawab pertanyaan Kak Robby Purba tadi. Artinya mahkota ini mau menyempurnakan fisik atau menyempurnakan moral para pemenang. Mungkin dari Harasta dulu. Menurut aku sih justru dua-duanya. Berdasarkan pengalaman selama 1 tahun kemarin, banyak ketemu orang-orang baru, banyak belajar hal baru. Ya, the skill unlock itu justru membuat kita menjadi seseorang yang baru, dan bukan seseorang yang baru sih, sebenarnya seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kenapa aku merasa mahkota ini justru mengubah bagaimana cara kita berbicara, mengubah bagaimana cara kita berpenampilan, mengubah bagaimana kita bisa menempatkan diri di setiap tempat, dan mengubah bagaimana cara kita bertemu dengan orang-orang gitu. Makanya aku selalu bilang mahkota ini sebenarnya membantu aku bukan hanya berubah secara fisik tapi juga secara hati dan secara moral. Kalau Kevin? Aku bisa bilang aku lebih prefer ke moral. Kenapa? Karena mirip-mirip sama yang tadi sampaikan Skezia, bahwa ketika kita dimahkotain itu ada sedikit kayak, bukan beban ya, tapi kayak motivasi supaya ini mahkota tuh bisa menjadi fungsi baru untuk diri aku pribadi gitu. Karena jangan sampai dimahkotain terus nothing change gitu. Makanya ketika dimahkotain aku justru sibuk memikirkan apa yang harus aku lakukan dengan mahkota atau titel baru ini. Karena sebenarnya kan mahkota itu akan di handover ke pemenang selanjutnya gitu. Jadi justru bekal yang harus aku bawa itu yang lasting ya moral gitu, yang bisa berdampak untuk masyarakat lebih banyak, yang bisa bermanfaat dan bisa menambahkan value dari diri aku sendiri. Nah, tapi ketika sudah tidak memiliki mahkota secara resmi ya, karena harus di handover itu, ada semacam mungkin post power syndrome nggak, kan biasanya menjadi pusat perhatian ya nggak, menjadi pusat perhatian, terus akhirnya ya udah menjadi biasa lagi kehidupannya. Itu ada perasaan seperti apa kalau Monica? Kalau mengenai menjadi pusat perhatian itu tentunya ada sedikit penurunan ya, karena pasti perhatiannya akan berganti ke penerusnya Monica. Dan jujur I like it because pada asalnya itu Monica itu bukan orang yang suka jadi spotlight. Berarti ketika kamu berada di panggung Queen ini banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan diri kamu yang sesungguhnya kan? Oke, itu mungkin next episode kali ya, karena panjang gitu. Tapi kalau bisa dijawab, iya satu sih. Satu aja. Karena kalau dilihat berarti kan kamu termasuk introvert, right? Very much ya. Berarti memang kalau tampil di panggung itu belum tentu itu orang-orang extrovert ya? Aku pun introvert kayu. Itu aku nggak percaya sih. Nggak percaya? Jadi pas karantina Miss Indonesia itu ada pembekalan dari Bang Robby, dan ini selalu aku jelasin, aku selalu share ke orang-orang yang aku temuin. Bang Robby itu ngajarin yang namanya alter ego. Jadi kalau misalnya di panggung itu udah harus punya persona sendiri, maksud backstage langsung lepas, nggak ada yang peduli. Dan itu yang Monica lakukan. Kalau di backstage bisa di pojokan menyendiri atau mungkin pasang headphone biar nggak diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya udah di atas panggung, udah ada kamera, Monica harus langsung berubah menjadi orang yang paling bubbly, orang yang paling inspiratif dan lain-lain. Bukan fake, tapi hanya kita belajar untuk nge-shift personality sebetulnya udah kita punyain. Habis itu kita enhance dan kemudian kita belajar nih alter ego yang mana harus ditempatkan di tempat yang mana. Lebih jahat mana? Lebih kejam mana? Juri atau komentar netizen? Komentar netizen. Komentar netizen. Kenapa Harasta? Kenapa? Kamu punya pengalaman? Wah, aku dibulinya, astaga. Dibully karena apa? Waktu malam final itu salah satunya karena aku dianggap gak layak, karena iya waktu itu Jabar back to back, terus dating itu ada yang lebih layak dari aku. Terus waktu itu karena aku memang pada saat karantina, itu kan karantina Putri Indonesia itu parah, maksudnya kompetisinya banyak banget kan. Ada salah satu kompetisi namanya Motion Challenge, jadi itu kayak kita mengeluarkan pendapat. Dan pada saat itu aku bukan gagal, tapi jawabanku tuh muter-muter. Dan pada saat itu tuh orang-orang kayak kecewa gitu sama aku, dan kayak enggak, dia nggak mungkin menang. Tapi at the end ternyata malam final aku menang. Terus udah gitu ada Bapak RK kan, jadi kayak orang-orang tuh mikir ya mungkin dia curang segala macam, iya ada campur tangannya, mungkin dia bayar apa segala macam. Dan itu pun terjadi pada saat di supranasional, di internasional, di ajang yang di Polandia itu terjadi lagi. Aku dapat bash dari negara lain, bahkan bukan dari negara sendiri. Ya kalau di negara lain mah nggak apa-apa, dari negara kita ada nggak waktu itu? Ada banget, Ya Allah. ada banget.
Terus gimana situasi mental dan psikologi kamu, bagaimana kamu mengatasi itu? Waktu itu kan harusnya aku menjadi seseorang yang paling senang dan berbahagia ya di malam itu. Aku bahagia, cuman ketika aku buka handphone tuh aku bener-bener drop banget sih, bener-bener di dalam satu malam itu aku nangis. Aduh, kok aku jadi mellow lagi? Waktu itu aku nangis, manusiawi ya, ketika kita, maksudnya nggak pernah dapat perhatian sebanyak itu, dan ketika kita dapat perhatian tuh orang-orang malah mencela gitu, bukannya mendukung ataupun mensupport. Jadi waktu itu aku nangis, terus untungnya aku ada mamah dan ada teman-teman dari Putri Indonesia juga timnya, yang kayak bilang nggak apa-apa, itu memang kadang terjadi di setiap tahun. Maksudnya mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Udah, kamu nggak usah buka HP. Mereka cuma lihat apa yang ingin mereka lihat atau apa yang kita tonjolkan di sosial media dan lain sebagainya. Jadi kayak kamu fokus aja untuk belajar lagi, karena kan abis dari situ mau ke ajang internasional kan. Udah, kamu fokus aja sama diri kamu, fokus atas tugas kamu, fokus atas mahkota kamu. Karena di pageantry itu ada yang namanya, orang-orang tuh suka nanya gini, kamu tuh mau diingat seperti apa ketika kamu hand over your crown? Akan jadi queen seperti apa? Makanya waktu itu kayak, oke, aku akan fokus ke diri aku mau lanjutin advokasi aku mau belajar banyak, aku mau buktiin ke orang-orang kalau memang aku tuh layak menang gitu. Oke, karena waktu kita terbatas, luar biasa pengalamannya untuk Harasta. Tapi satu lagi, ada yang mengalami kurang lebih seperti Harasta, mendapat tekanan publik sendiri, dan itu berpengaruh. Apalagi sekarang dunia media sosial, dunia internet luar biasa banget. Itu menguntungkan atau membuntungkan kalau mungkin bagi Kevin atau mungkin Monica? Monica dulu. Kalau Monica sendiri ada sih ngenerima hate. Mulai dari fisik, itu banyak banget. Fisik maksudnya? Yes, dari fisiknya aku. Netizen itu ngerasa, oh kurang nih untuk sebagai pemenang, kurang nih untuk mewakilkan Indonesia, dan banyak juga hate comment lain ketika lagi bertanding di Miss World. Nah, tapi at the end of the day, Monica nggak bisa ngontrol apa yang mereka omongin. Semua orang punya freedom of speech, dan mereka terserah mau ngetik apa di kolom komentar, itu ya udah. Tapi apa yang bisa Monica lakukan adalah belajar bereaksi dengan lebih baik. Monica punya pilihan untuk tidak membaca, Monica punya pilihan untuk mengabaikan, and that's what I did. Karena Monica itu sempat di titik yang sangat rendah, karena mau tiap hari pun Monica bilang, oh, it don't bother me, tapi ketika diterima setiap hari hate comment tersebut, lama-kelamaan itu kena ke psikologinya Monica ya. Dan keluarga juga sudah sampai bilang, udah Monica, you need to see a therapist gitu, you're not doing fine gitu kan. But ya, at the end of the day, belajar untuk diri sendiri, bereaksi dengan baik kepada komen-komen netizen yang sangat tajam tersebut, dan akhirnya ketika sudah membuktikan kepada mereka di Miss World kalau Monica itu bisa, akhirnya mereka berubah dari haters ke lovers gitu, which is ya udahlah. Cool. Kalau Kevin mungkin pesan bagi teman-teman yang di dunia pageant atau teman-teman muda di luar sana, bagaimana sih harus menyikapi dunia digital agar kemudian tidak berpengaruh pada mental dan tujuan murni kita sebagai seorang pribadi yang sebenarnya ingin menginspirasi? Oke, sebetulnya kita nggak pernah bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain sampaikan sama kita, tapi gimana kita interact towards them gitu. Jadi usahakan kalau memang sudah terasa overwhelmed, baiknya take a break, lakukan sesuatu yang bisa menenangkan diri gitu, karena sebetulnya kita bisa memilah apa yang harus dilihat oleh para netizen itu kan. Mereka cuma melihat dari sosial media. In real life kita sendiri yang tahu. Jadi coba nikmati kehidupan nyatanya gitu, kalau misalnya memang udah mulai overwhelmed sama sosmed dan mereka cuma melihat sebagian dari diri kita, so tetap keep going on proses. Kalau misalnya emang dirasa ada goals yang harus dicapai, lebih baik fokus terhadap goals itu daripada terhadap kritik-kritik yang justru bukan membangun tapi menjatuhkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi semoga malam ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa melalui 3 bintang tamu kita. Tepuk tangan untuk Kevin, Harasta, dan juga Keisa. Dan untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih Gen Z kita malam ini.
Dan tentu saja pemirsa, demikianlah episode kali ini Q&A. Semoga mendapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan Anda. Dan bagi Anda yang saat dimanapun berada, terus saksikan Q&A setiap hari minggunya. Dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Saya Yohana Margarita undur diri mewakili tim yang bertugas. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Karena tiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.